lampu di kapal, mantras Cina membawa jati. Rajin-rajin adik belajar hai, biar senang di kemudian hari. Kelap-kelip lampu di meja, orang Padang membeli benang. Baik-baik budi bahasa ai, semua orang menjadi senang. Tarik kelap-kelip lampu di hulu, anak kapal pergi ke Medan. Biar sakit kita dahulu, senang-senang kita kemudian. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat atas peresmian domain baru Remol Jakarta dari domain remoljakarta.com menjadi remoldkijakarta.id. Semoga perubahan alamat ini menjadikan Remol Jakarta makin menjadi rujukan, makin menjadi media terpercaya, menjaga objektivitas, dan terus memainkan peran mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Ibu Kota Jakarta. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jalan-jalan ke Tanah Abang, jangan lupa beli baju untuk si Dedi. Siang ini, hati senang bukan kepalang, kita berjumpa lagi di zoomtalkfarah.id. Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat walafiat. Nah, sahabat Farah, tidak terasa kita sudah hampir tiba di penghujung tahun 2020. Saya yakin tahun ini punya makna spesial, makna khusus di hati kita masing-masing. Ada air mata, ada perjuangan, ada lelah, tapi juga ada keindahan yang selama ini belum pernah kita rasakan dan belum pernah kita lihat. Kita berharap semua lelah kita menjadi lilah,
dan gelap menjadi terang karena setelah hujan akan ada pelangi. Nah, untuk itu, untuk menambah semangat kita, siang hari ini kita akan berbincang dengan sosok ibu yang sangat inspiratif. Beliau adalah ibunya perempuan Jakarta, beliau adalah ibunya ibu-ibu kota, yang menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, juga Ketua Dekranasda DKI Jakarta, dan juga Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang DKI Jakarta. Langsung saja, inilah dia Ibu Ferry Farhati. Ibu Ferry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Anak-anak sehat, Bu? Anak-anak sehat. Ini minggu terakhir ya sekolah sebelum libur. Betul, Alhamdulillah sehat semua. Ibu boleh di-share sedikit, Bu, bagaimana kondisi Pak Anies saat ini, Bu, hari ini? Alhamdulillah sudah jauh membaik. Masih isolasi mandiri di Taman Suropati, Madinas, Irian. Berarti masih harus kangen-kangenan berarti ya. Baik, Ibu. Kesembuhan yang nunggu negatif nih masih sekarang. Ya, baik. Kami semua di sini, kemudian juga sahabat-sahabat Farah tentu saja mendoakan mudah-mudahan Pak Anies segera pulih dan bisa berkumpul kembali ya, Bu, bersama Ibu dan juga anak-anak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sehat Ibu. nanti cepat kembali beraktivitas. Betul, ini udah kangen pastinya Ibu ya. Meninggalkan penyakit apapun, insya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke perbincangan kita saksikan dulu ya, Bu, satu video berikut ini. Kelap-kelip lampu di kapal, mantros Cina membawa jati. Rajin-rajin adik belajar hai, biar senang di kemudian hari. Kelap-kelip lampu di meja, orang Padang membeli benang. Baik-baik budi bahasa ai, semua orang menjadi senang. Tarik kelap-kelip lampu di hulu, anak kapal pergi ke Medan. Biar sakit kita dahulu, senang-senang kita kemudian. Mungkin Ibu juga udah lihat nih videonya, tapi kita akan putarkan sekali lagi sebelumnya. Ibu, sebelumnya selamat Ibu atas penghargaan yang baru diterima ya, Bu, dari apa, Bu, namanya Anugerah Appreciation Award 2020 untuk Best Women Empowerment. Selamat, Ibu. Terima kasih. Ini memang kalau menurut saya, Bu, ini fenomenal banget loh, Bu, ibu-ibu Jakarta nih, Bu ya. Gimana? Nggak kedengeran. Ibu-ibu Jakarta ini sangat fenomenal nih, Bu, yang apa aksi baik hari ini, Bu ya. Ya, jadi penghargaan itu sebetulnya memang ibu-ibu penggerak di Jakarta yang masih terus berkarya walaupun di masa pandemi. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana melewati pandemi, dirinya melewati pandemi atau keluarganya melewati pandemi, tapi juga memikirkan orang banyak. Itu yang sosok yang luar biasa, yang kisah-kisahnya inspiratif. Ya. Dan kalau kita cari di Google nggak ada nama-nama mereka, tapi apa yang mereka kerjakan itu sudah membuat suasana Jakarta jadi lebih harmonis, jadi lebih penuh harapan. Ya, betul. Ternyata banyak sekali perempuan-perempuan yang memang menjadi pahlawan tanpa terekspos gitu ya, Bu ya, tidak sampai nggak terekspos ya. Ceritanya. Dari Ibu temukan tuh semakin hari semakin banyak tuh, Bu ya, ternyata sosok-sosok seperti ini ya, Bu ya. Betul.
Jadi awalnya saya itu terkait dengan ibu-ibu kota ini ya. Awalnya tuh ketika saya awal memimpin organisasi karena peran sebagai istri gubernur, ada beberapa peran ex officio, artinya istri gubernur harus memimpin beberapa organisasi di wilayahnya. Saya keliling Jakarta, diajak oleh Kepala Dinas PPAPP waktu itu untuk melihat situasi di lapangan di Jakarta. Dan saya dipertemukan dengan ibu-ibu yang luar biasa, yang saya tuh tidak pernah tahu sebelumnya. Artinya ketika saya sebagai warga Jakarta biasa sebelum suami saya menjabat sebagai gubernur, yang saya tahu itu Jakarta Selatan, Jalan Sudirman, kemudian kemacetan, ya kan, belum terbuka wawasannya. Nah, ketika bertemu di Jakarta, masuk gang-gang yang ternyata gang bisa jadi hijau, kemudian kampung yang kemudian guyup, ada penggerak-penggerak di sana, ada ibu-ibu yang membuat suasana itu mungkin terjadi. Dan saya bilang, ini luar biasa dan mereka nggak pernah ada ceritanya. Yang kita tahu tentang Jakarta itu ya macet, ya banjir gitu, tapi cerita-cerita positif ini nggak muncul. Makanya kemudian saya terpikir apa ya caranya supaya kisah mereka ini berputar di Jakarta. Karena saya menemui mereka tuh saya melihat Jakarta jadi berbeda gitu, jadi lebih optimis, menjadi lebih banyak loh orang baik, banyak loh orang yang mau bergerak gitu, yang dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang gitu. Nah, kalau cerita-cerita ini muncul ke permukaan, semua orang di Jakarta mendengar ceritanya, kemudian tahu tentang kisahnya, mengenal sosok-sosoknya, mungkin mereka akan merasa hangat, merasa optimis. Di Jakarta orang banyak yang baik, dan mungkin terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi kemudian dibuatlah Ibu Kota Awards, dan alhamdulillah tahun ini sudah masuk tahun kedua. Perayaannya nanti puncak acaranya nanti tanggal 22 bisa disaksikan di YouTube Kota dan juga di Spotify Cerita Jakarta. Tapi nanti premier 22 Desember ini insya Allah menarik sekali. Dan saya rasa akan menghangatkan suasana Jakarta kalau kita menyaksikannya nanti. Oke, kita dapat sneak peek nih, ceritanya luar biasa, ada 20 ibu-ibu yang keren banget. Baik. Ya, jadi karena perbuatan kecil, ya walaupun lingkupnya kecil, mungkin jika semakin banyak yang bergerak, tentu akan semakin baik ya Bu ya? Iya, betul. Baik Ibu, dan juga sahabat Farah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit Zoom Talk kita pada siang hari ini akan kita bagi menjadi 3 segmen ya, 3 sesi, yaitu tentang parenting, tentang pandemi, dan juga tentang perempuan. Dan Zoom Talk pada hari ini disponsori oleh yang pertama ada LMW, mungkin Bu Ferry juga sudah akrab dengan LMW ya Bu ya? LMW, ya. LMW ini adalah salah satu, iya betul. LMW adalah salah satu Muslim fashion brand yang sangat fokus untuk melestarikan kebudayaan Nusantara, terutama batik Betawi. Dan salah satu yang ada di samping saya ini adalah batik hasil karya perajin dari Rusun Tambora yang juga masuk di Dekranasda DKI Jakarta, ya Bu Ferry ya. Baik, dan LMW juga keren-keren tuh maskernya. Iya, betul. Dan selanjutnya yang kedua juga ada dari GNC Cookies. Ini ada satu set kue yang akan diberikan kepada 3 penanya terbaik pada Zoom Talk yang hari ini. Jadi silakan sahabat Farah siapkan pertanyaan Anda, bisa tulis di kolom chat. Nanti akan kita bacakan. Dan juga kita akan memberi kesempatan untuk 3 orang penanya langsung yang bisa langsung bertanya kepada Ibu Ferry. Nah, jangan lupa nanti LMW bisa dilihat di Instagramnya @LMW, dan bisa butiknya ditemui di Jalan Rawamangun Muka Timur nomor 38 Jakarta Timur. Baik, Ibu Ferry, kita langsung mulai saja nih Bu perbincangannya dengan satu pertanyaan Bu. Oke. Apa sih Bu kalau boleh tahu family values yang selama ini berlaku di keluarga Ibu, dan juga apakah ada norma-norma baru, kemudian kebiasaan-kebiasaan baru di baik
pribadi ibu maupun keluarga yang akhirnya menjadi kebiasaan baru di keluarga? Oke, ya. Nilai yang kita pegang dalam keluarga tentunya yang paling utama adalah trust. Jadi ada kepercayaan yang bisa kita pegang bersama antara orang tua dan anak, antara anak kepada orang tuanya. Dan ini merupakan dasar yang sangat penting bagi kita untuk mempunyai keluarga yang komunikasinya terbuka. Karena kalau nggak ada trust, maka komunikasi akan sulit untuk terbuka. Ini yang menjadi dasar dari kehidupan kita di keluarga. Kemudian, mungkin contohnya saja, saya punya keyakinan bahwa kalau anak diberi kepercayaan, maka mereka akan menjaga kepercayaan itu. Tapi kalau anak dicurigai, kemudian dihambat dalam melakukan sesuatu karena kekhawatiran kita sebagai orang tua, kemudian anak akan malah sembunyi-sembunyi atau sulit untuk bisa terbuka kepada orang tuanya. Dengan adanya trust, dengan adanya keterbukaan, ketika kita orang tua merasa khawatir, maka kita akan sampaikan kepada anak, ibu khawatir kalau adik buka komputer, kemudian membuka YouTube, ada channel-channel yang kita tidak bisa lihat karena usianya belum cukup. Nah, itu kekhawatiran itu diungkapkan, bukan kemudian anak dihambat untuk tidak melihat, tidak menggunakan komputer, misalnya. Jadi trust, ada saling percaya, ada keterbukaan, itu nilai. Kemudian terkait kebiasaan, saya dibesarkan dari keluarga yang memiliki tradisi saling menghormati dan saling menjaga, terutama kepada orang yang jauh lebih tua. Ini sederhana, simple, seperti berangkat sekolah pamit, cium tangan. Itu kebiasaan sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa terhadap anak kita. Kebiasaan menghormati orang tua, ketika kita melakukannya di rumah, itu sebetulnya pembelajaran bagaimana anak bisa kemudian bersosialisasi di luar. Gimana mereka bisa menghargai gurunya, gimana mereka bisa menghargai teman sebayanya. Itu pola interaksi di rumah itu yang menggambarkan pola interaksi mereka di luar. Dan itu pertama trust, kita bangun keterbukaan dan juga kedekatan dalam keluarga dengan menghormati orang yang lebih tua. Mungkin itu yang paling utama. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan sehari-hari untuk bersama keluarga, makan malam bersama, sholat bersama. Dan di masa pandemi ini menjadi lebih intens karena setiap waktu kita bisa sholat bareng. Biasanya dulu kalau nggak untung kita dapat maghrib, alhamdulillah kalau pulangnya awal. Tapi kalau udah malam, sholat isya bareng pun kemalaman gitu ya. Nah sekarang selama pandemi ini alhamdulillah kita bisa sholat bareng lebih sering dan itu kesempatan untuk transfer value dari orang tua ke anak-anaknya. Gitu. Ini kan saya sering dengar ya bahwa Pak Anies biasanya tuh selalu menyempatkan diri untuk bantuin PR anak-anak gitu ya. Gimana kurang jelas? Pak Anies itu selalu membantu menemani anak-anak belajar. Ya. Nah, ketika dalam 2 minggu ini bagaimana Bu? Iya. Seperti juga kegiatan lain. Virtual juga. Jadi memang saya selalu berusaha menghadirkan sosok ayah dalam kehidupan anak-anak saya. Kemudian di rumah khususnya saya bisa merasakan bahwa anak-anak itu dekat sekali dengan ayahnya dan ada kasih sayang yang luar biasa kepada ayahnya. Walaupun secara fisik mungkin mereka jarang bisa bertemu karena kesibukan ayahnya. Tapi dengan adanya kehadiran ayah dalam arti yang sebenarnya bukan kehadiran hanya fisik, tapi mental, semua ada di benak anak-anaknya, maka jalinan antara ayah dan anak-anaknya menjadi lebih baik. Bahkan saya kadang merasa bahwa anak pertama saya mungkin lebih dekat dengan ayahnya daripada saya. Siap menunggu sampai tengah malam sampai ayahnya pulang untuk mendengarkan ceritanya.
Jadi ada ada upaya dari kita sebagai orang tua untuk saling menjaga peran ayah, peran ibu, untuk selalu hadir dalam sisi yang positif untuk anak-anak kita. Kemudian selama pandemi ini, karena kemudian Pak Anies juga harus isolasi mandiri, akhirnya kita hanya bisa video call, dan insya Allah kita pengen nengokin tapi belum boleh, masih harus dari jarak jauh aja. Baik Ibu. Ibu langsung saja nih Bu, ada satu penanya ingin bertanya langsung kepada Ibu Ferry, ini dari Mbak Amelia Fitriani ermol.id. Mbak Amel? Ya Bu Gubernur, mau bertanya Ibu. ada dua sebenarnya sih, tapi sederhana aja. Yang pertama, gimana sih pandangan Ibu mengenai rencana pembukaan kembali sekolah nih Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih Ibu mempersiapkan, apalagi kan Ibu mendampingi seorang pemimpin begitu ya, bagaimana Ibu mempersiapkan anak-anak Ibu juga suatu saat bisa menjadi pemimpin, itu bagaimana gaya parenting Ibu sih? Terima kasih. Ya, mempersiapkan anak untuk apa? Masuk sekolah Bu. Untuk jadi yang pertama tentang pembukaan sekolah, yang kedua mempersiapkan anak menjadi pemimpin. Oh, oke, siap. Baik. Nah, untuk terkait dengan pembukaan sekolah ini, saya mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan tentunya mereka membuat dasar kebijakannya itu tidak sembarangan, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan, dengan masukan dari berbagai ahli, dan selama sekolah bisa menjaga apa yang diatur oleh pemerintah, kita akan ikuti apakah itu boleh masuk atau tidak. Nah, dari sisi saya secara pribadi, saya sendiri melihat kondisi sekarang belum merasa siap bisa melepas anak-anak yang masih usianya di bawah 9 tahun atau di bawah 10 tahun. Rasanya masih belum mantap gitu. Tapi kalau anak saya yang kelas 1 SMA, mungkin lebih siap karena saya tahu mereka bisa lebih menjaga diri dibandingkan yang lebih kecil. Jadi pertimbangannya itu begitu banyak. Kalau sekolahnya siap, orang tuanya siap, anaknya siap, insya Allah nggak apa-apa. Tapi ada kalanya kita belum bisa melepas dari kebiasaan sehari-hari ya, misalnya masih belum sadar bahwa megang muka itu sebaiknya jangan gitu. Nah, sekarang di rumah aja masih begitu, gimana nanti di sekolah kita nggak ngawasin. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus kita lihat dalam memutuskan anak kita mengizinkan anak kita sekolah atau tidak. Dan biasanya sekolah pun akan meminta konsen dari orang tua. Dan kita berhak mengatakan tidak bersedia atau berhak kita mengatakan belum siap. Gitu. Kalau memang kitanya belum siap. Tapi tentunya ini semua harus berdasarkan anjuran dari pemerintah dan juga berdasarkan masukan dari ahlinya. Kalau orang tua itu tentunya lebih banyak keperasaannya ya. Kalau orang tua dan pengetahuan tentang kebiasaan anak kita. Tapi kalau dari pemerintah tentunya punya dasar yang lebih kuat lagi. Insya Allah saya percaya bahwa pemerintah kita tidak sembarangan dalam mengizinkan anak untuk bisa masuk sekolah. Kemudian yang kedua, tugas kita tentunya membuat kebiasaan-kebiasaan yang membuat anak kita siap tentunya nanti karena nggak mungkin juga anak-anak kita akan ada di rumah terus. Sekarang ada pola-pola sekolah buat misalnya dalam kelompok kecil. Kita mulai kelompok kecil dengan aturan protap yang ketat dan disiplin misalnya. Itu kita mulai ada aktivitas kecil seperti itu. Tapi tentunya balik lagi yang menjadi inti dari sekolah atau tidak itu bukan apa pendapat kita, tapi lebih pada keselamatan anak-anak kita. Kemudian bagaimana mempersiapkan pemimpin anak-anak nih, gaya parenting ya, ke gaya parenting. Kami sendiri di sini tadi sudah dikatakan bahwa awalnya adalah trust.
ketika anak diberi kepercayaan, maka insya Allah mereka akan menjaga kepercayaan tersebut. Dan itu berlaku jika anak-anak harus beraktivitas di luar rumah, harus aktif di organisasi, dan lain-lain. Kita sangat mendorong anak-anak kita untuk bisa terlibat pada aktivitas-aktivitas organisasi, karena kegiatan organisasi di sekolah ataupun di luar sekolah itu salah satu bentuk pelatihan di mana anak-anak bisa mengembangkan skill-skill kepribadian untuk menjadi anggota masyarakat yang bisa bernegosiasi, bisa berkonflik, bisa kemudian juga memimpin, dan lain-lain. Bisa berkomunikasi gimana dengan orang dengan berbagai macam kepentingan. Ibaratnya kolam renang. Kalau sekolah itu aktivitas organisasi itu kolam renang. Suhunya terukur, luas kedalamannya terukur. Anak belajar berenang, insya Allah tenggelam atau apa tuh bisa ada yang nyelamatin. Guru-gurunya ada di samping kolam yang bisa selalu menyelamatkannya. Anak harus dicemplungkan untuk belajar berenang. Dalam arti anak harus bisa belajar mengarungi kehidupan yang kalau di masa sekolah itu masanya arung kehidupannya masih terukur, masih kecil sebesar kolam. Nah, ketika anak sudah skillful dan sudah terbiasa dengan kolam renang, insya Allah mereka bisa mengarungi lautan, mengarungi kehidupan yang senyatanya. Itu mungkin prinsipnya. Jadi ketika anak mau beraktivitas di organisasi, dan ketika kita sudah terbangun kepercayaannya, maka ada rasa ringan untuk melepas anak beraktivitas di luar. Tidak ada beban untuk kemudian gimana anak kita gitu. Dan selain itu juga tentunya kuncinya ada di doa. Kalau orang tua mendoakan, insya Allah anak-anak kita bisa melewati masa-masa sulit. Yang ada kecenderungan dari orang tua adalah kita menciptakan suasana bagi anak agar tidak mengalami kegagalan. Itu yang nggak boleh. Padahal sebetulnya anak gagal, kemudian dapat nilai jelek di sekolah, itu sebagai proses belajar misalnya. Jadi nggak harus kita mendorong anak sampai stres gitu ya, karena nilainya pada saat itu nilainya jelek. Itu pengalaman yang bisa menjadi menempa anak untuk bisa kemudian bounce back dan bangun kembali untuk bisa melewatinya. Jadi, mengejar prestasi iya, tapi jangan sampai menghalangi anak merasakan kegagalan gitu ya. Karena orang tua itu biasanya semua dijagain supaya anaknya jangan gagal, supaya anaknya gampang masuk sekolah, semua dijalani untuk membuat mulus jalan yang dilewati anak-anak. Tapi kalau kita sebagai orang tua menjalankan perannya seperlunya, artinya anak yang jatuh bangun gitu, yang menciptakan suasananya, kita sebagai koridornya saja. Itu mungkin. Baik, Mbak Amel, mudah-mudahan tadi jawaban Ibu memuaskan ya, Mbak Amel. Baik, selanjutnya Bu, ada pertanyaan Bu dari Aryana Mulia ini. Ibu bagaimana menjaga menguatkan anak-anak menghadapi mungkin pemberitaan-pemberitaan yang banyak berseliweran gitu Bu di media, Bu? Yaitu karena kita tahu kita bertumbuh bersama sebagai keluarga, kita mengenal masing-masing pribadi yang ada dalam keluarga kita. Tentunya berita-berita yang ada di luar itu, apalagi kita sekeluarga tinggal bareng, kan tinggal cross-check sebetulnya kan, tinggal bicara. Berita bisa macam-macam, itu seperti suara di belakang layar ya, tapi sebetulnya yang menjadi kunci dari kita untuk tetap bertahan menghadapi situasi itu adalah trust yang kita bangun selama ini. Dan trust itu kan tidak dibangun dalam waktu singkat. Kita bangun dari awal, dari ketika kita baru menikah, sampai kemudian ada anak-anak, itu trust itu semakin hari semakin kuat. Seperti pohon, akarnya semakin besar, semakin dalam. Dan itu yang kita pegang. Jadi ketika ada pemberitaan mungkin yang kurang
membuat kita gembira ya, membuat kita senang, mungkin kecurigaan dan lain-lain, kita mengenal anggota keluarga kita. Dan saya tahu betul Pak Anies, kemudian saya itu ditumbuhkan di keluarga yang memegang nilai-nilai agama. Jadi tidak mungkin kemudian dalam satu hari pribadinya kemudian berubah gitu ya, kemudian seperti yang diberitakan misalnya. Saya kenal betul bagaimana sosok suami saya kenal betul bagaimana sosok anak-anak saya, dan pemberitaan-pemberitaan di luar itu diberitakan oleh orang-orang yang kemudian baru mengenal kita. Mungkin belum tentu sesuai, tapi bisa juga dengan kenyataan yang ada. Jadi anak-anak dikuatkannya dengan itu, dengan saling memiliki, saling mempercayai, saling menjaga, dan mudah-mudahan ini semua terus menguatkan kita sebagai anggota keluarga. Baik Ibu. Satu lagi nih Bu, apakah tadi juga sama menjadi resep keharmonisan Bapak dan Ibu, karena ditanyakan oleh Mbak Nur Hayati, apa sih Bu resep harmonisnya Bapak dan Ibu 24 tahun ya Bu menikah, tetap romantis katanya Bu? Ya, tadi ya kita tumbuh bareng. Kita dari awal sampai saat ini itu melewati berbagai macam hal bersama, dari suka dan duka. Gak semuanya mulus, tapi keberhasilan kita melewati itu semua yang kemudian menguatkan hubungan kita. Saya sendiri dengan Mas Anies memiliki keterikatan yang luar biasa karena dari sejak awal menikah kita hidup berdua di sekolah ya, sekolah luar negeri berdua, jatuh bangun berdua dari nol. Itu baru kita menikah bulan Mei, bulan Juni sudah berangkat sekolah ke luar negeri berdua. Jadi pengantin baru tapi sekolah ke luar negeri. Dan ini betul-betul membangun keluarga dari nol tanpa ada support dari seperti kalau kita tinggal di Indonesia, di mana ada ibu mertua, ada orang tua kita yang kemudian bisa menjadi tempat kita mencari solusi ya. Sekarang kita hanya berdua saja ya, solusi ya cari berdua. Itu kemungkinan yang membuat kita semakin dekat karena membangun keluarganya benar-benar dari nol berdua saja gitu. Dan hanya saling memiliki berdua. Jatuh bangun ya berdua. Dan ketika anak-anak hadir, alhamdulillah kita sudah semakin kuat hubungannya, dan memori kita di masa sekolah itulah yang kemudian sampai sekarang itu menjadi seperti perekat jalinan hubungan kita selama ini. Semakin hari, alhamdulillah semakin dekat kita. Jadi mungkin istilahnya itu sudah ke mawadah ya, sakinah kan cinta ya, mawadah, kemudian rahmah, jadi udah penuh kasih sayang. Mudah-mudahan saja ini doa orang tua kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan seperti doanya Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika, dan seterusnya itu, bahwa kita ini diberi keberkahan baik dalam suka ataupun duka. Begitulah kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan itu seperti itu. Ketika kita susah, kita syukuri karena berkah. Alhamdulillah ada suami saya, alhamdulillah ada istri saya. Itu yang selalu menguatkan kita bahwa kebersamaan itu bukannya menyulitkan, tetapi lebih berkah. Susahnya ya ada berkahnya, ya senangnya Masya Allah tapi ada berkahnya juga gitu. Baik Ibu. Ibu, satu lagi Bu, pertanyaan terkait dengan parenting Bu. Ini dari Nikmah di Jawa Timur. Ingin bertanya terkait gaya parenting untuk keluarga yang masih memiliki umur muda. Orang tuanya masih muda nih maksudnya Bu ya. Kemudian bagaimana caranya memberi pengertian kepada anak yang saat ini sudah bosan dengan
from home. Ya. Jadi dalam pola kehidupan berkeluarga, kita berproses dan tumbuh bersama dengan anak-anak kita. Kita sebetulnya ketika menikah belum ada anak, ya belum tahu sih caranya gimana menghadapi anak gitu kan. Ketika anak lahir, disitulah kita mulai proses. Katanya bahkan ada anekdot yang mengatakan, kita ini ahli menjadi orang tua. Kita ini ahli menjadi ahli parenting ketika kita selesai menjalankan tugas sebagai orang tua. Jadi memang proses menjadi orang tua itu bukan proses yang kemudian lahir sebagai orang tua yang baik, gitu, tapi proses terus dalam belajar, proses belajar yang kemudian memperkaya, semakin ahli, semakin pintar, semakin tahu, dan semakin mengenal anaknya. Kita tidak dilahirkan kemudian ketika menikah melahirkan anak kemudian langsung ahli sebagai orang yang paling tahu tentang parenting gitu, tapi yang pasti orang tua adalah orang yang paling tahu tentang anaknya. Jadi apa yang harus dilakukan harusnya ibu tentunya akan tahu dengan sendirinya. Tapi untuk bisa menjalankan tugas dengan lebih mudah, tentunya kita perlu ilmu. Dan itulah yang kemudian kita harus selalu belajar sebagai orang tua. Saya selalu bilang, sebagai orang tua, kita harus memiliki 5 nilai. Pertama, nilai cinta. Karena disitulah kita membangun kehangatan dalam keluarga. Ketika rumah penuh cinta dan penuh kehangatan, maka disitulah anak-anak akan mencari solusi. Ketika rumah penuh cinta, maka ketika ada masalah, anak akan larinya ke tempat yang hangat, yaitu orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kerjanya ngomel, suasana di rumah nggak hangat, kemudian suasana di rumah kemerungsung, suasana di rumah cuma dikejar-kejar dengan deadline gitu. Anak mau curhat juga mikir, nanti juga kalau curhat diomelin sama mamahnya gitu. Akhirnya larinya kemana? Ke teman sebaya. Kemudian larinya kemana lagi? Ke obat-obatan. Kemudian larinya ke kenakalan remaja. Jadi sebetulnya yang dicari oleh anak-anak ini adalah kehangatan dalam keluarga. Kemudian nilai yang kedua adalah pembelajar tadi, bahwa menjadi orang tua itu prosesnya harus melalui proses perkembangan belajar. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mengenal anak kita dan semakin tahu bagaimana menghadapinya. Kemudian nilai yang ketiga adalah visioner. Orang tua yang visioner biasanya memikirkan masa depan anaknya, kebutuhan anaknya yang didahulukan. Karena kita sebagai orang tua insya Allah sudah lewat masanya. Misalnya dalam saat mendidik, ketika anak melakukan kesalahan, kalau kita memikirkan kebutuhan diri kita sendiri, kita akan ngomel dan kita merasa puas setelah anak kita dimarahin karena melakukan kesalahan. Tapi apakah kemudian anaknya belajar? Tentu kita tidak tahu, karena anak yang diomelin, anak yang dimarahin karena kesalahannya, tentunya akan menjadi anak yang merasa bersalah, selalu merasa bersalah, tidak percaya diri, dan lain-lain. Tapi ketika orang tua itu visioner, ada kejadian kesalahan pada anak, maka yang ada di kepalanya, apa yang bisa kita ambil pelajaran oleh anak ini, sehingga di masa depan tidak melakukannya lagi. Jadi, kalau misalnya nih, pajangan saya nih yang ada di belakang nih pecah gitu ya sama anak-anak. Kalau saya mengikuti kebutuhan diri saya akan ngomel-ngomel nih barang mahal katanya pada kesayangan mama dipecahin. Tapi yang tumbuh dalam diri anak adalah rasa bersalah. Namun kalau kita memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan oleh anak ini supaya kejadian ini tidak terulang lagi, maka dia diajari untuk lebih hati-hati, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, misalnya dengan berusaha memperbaiki, atau kemudian membereskan apa yang menjadi yang berantakannya itu, gitu. Jadi ada konsekuensi. Itu yang kemudian nilai visioner dibutuhkan oleh orang tua. Jadi jangan mendahulukan emosi, tapi ketika suatu kejadian, apa nih pelajaran yang bisa diambil oleh anak kita
ketika menghadapi situasi seperti ini supaya kejadian di masa depan tidak terulang. Kemudian nilai yang keempat adalah religius. Religius dalam arti kita harus menjadi ustazah atau ustadz gitu ya, tapi dalam keseharian kita ada kegiatan-kegiatan yang mengingatkan kita bahwa ada di atas sana yang mencintai kita, ada Allah yang lebih besar dari kita yang mencintai anak-anak kita, dan setiap gerak kita itu semuanya menjadi perhatian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti Allah akan semakin mencintai kita. Jadi ada nilai-nilai religius yang ditanamkan dalam diri anak yang nantinya akan menjadi bekal bagi anak dalam membedakan benar dan salah. Kemudian nilai yang terakhir, yang kelima adalah kehadiran. Yang tadi saya bilang, walaupun secara fisik Mas Anies mungkin tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya, tidak sesering itu, tapi kehadirannya secara mental, kehadirannya selalu ada dalam benak anak-anak. Jadi ketika anak butuh sesuatu, dia yakin orang tuanya akan hadir. Dia yakin orang tuanya memperhatikan, dia yakin orang tuanya mencintainya. Dan itu dalam gestur-gestur, misalnya setiap saat dibutuhkan ya selalu bersedia. Artinya tidak harus secara fisik ya. Semakin hari anak akan belajar bahwa orang tuanya is there for them. Anaknya itu kalau ada masalah yang ada di kepala pertama kali ya ibu bapaknya. Gitu. Menghadapi permasalahan apapun yang ada di pertama di kepalanya adalah ibu bapaknya. Bukan kemudian lari ke hal-hal lain yang mungkin bisa membahayakan anak-anak. Begitu mungkin jawaban saya. Ibu, selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung juga ini, Bu. Mbak Sarah, ada Mbak Sarah? Terima Mbak kasih Sarah dari Mbak Ufi. airmall.id, silakan Mbak Sarah. Selamat siang Bu Ferry, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mbak Sarah dari mana ini? Saya dari RMOL. Oh iya. Ya. Saya mau tanya nih Bu, kan Mak ini kan di Jakarta punya power yang besar, dan seiring berkembangnya waktu ini warga tuh kayaknya udah mulai jenuh dengan protokol kesehatan, harus pakai masker terus, harus jaga jarak terus. Ini Ibu gimana sih caranya supaya menggerakkan emak-emak yang punya power besar ini untuk ikut mempromosikan protokol kesehatan? Caranya seperti apa? Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya ini sangat bersyukur bisa diperkenalkan dengan sosok-sosok penggerak di PKK. Jadi inilah perkenalan pertama saya pada PKK secara langsung ketika di awal menjadi gubernur. Saya bertemu dengan ibu-ibu yang memang kalau dibilang sih mereka nggak tahan gitu kalau tidak bisa berdampak kepada lingkungannya. Jadi mereka aktif bergerak di warga, mereka aktif menyampaikan informasi-informasi tentang pola hidup bersih sehat, tentang ketahanan keluarga, tentang IFATES, tentang segala macam hal yang terkait dengan kesejahteraan keluarga. Bahkan di awal-awal pandemi, saya bisa merasakan bahwa ibu-ibu ini seperti kehilangan pegangan karena mereka terbiasa dengan aktivitas bersama warga. Nah, kemudian ditemukanlah dengan teknologi. Kita ketahui PKK itu ibu-ibu rumah tangga ya yang menjadi volunteer, mau bergerak untuk masyarakat. Mereka sangat sederhana tapi jiwa sosialnya sangat tinggi. Jiwa kebersamaan dengan warga, jiwa sosial itu tinggi sekali. Mereka seperti gamang karena nggak bisa ketemu warga lagi. Kenalkanlah dengan teknologi Zoom. Sekarang aktivitas mereka luar biasa. Ada aja caranya bagaimana mereka bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk 3M misalnya. Mereka punya cara-cara yang kreatif dan tentunya bisa diterima oleh warga sekitar. Karena memang mereka itu hidup dari lingkungan di sekitarnya
yang kemudian aktif di lingkungan sekitarnya. Jadi bukan kemudian saya warga Jakarta Selatan kemudian aktifnya di utara, enggak. Jadi di RT-nya, di RW-nya, kenal kan tetangganya, dan mereka punya cara pantun yang luar biasa bagusnya, kemudian woro-woro lewat masjid. Jadi nggak ada berhentinya. Bahkan kalau Mbak bisa cek di @ibu-ibu kota di Instagramnya, ada seorang ibu yang kemudian melakukan aktivitas mengingatkan warga untuk saya coba lihat fotonya nih, untuk apa? Untuk menjaga memakai masker. Dia tanya memilih jadi memilih di kafani atau memilih pakai masker. Jadi mereka tuh punya cara-cara yang unik untuk bisa kemudian mengingatkan warga. Mereka aktif, mereka terus bergerak, dan mereka sadar betul bahwa pandemi ini akan tidak dalam waktu singkat akan selesai, dan mereka perlu menciptakan gerakan-gerakan, istilahnya sekarang gebrak masker, memastikan warga memakai masker. Ini metode-metode yang luar biasa, kreatif, dan bisa diterima oleh masyarakat. Saya bangga sekali dengan mereka karena mereka semua bergerak. Dan kita sekarang ini kader PKK itu ada banyak sekali. Kader Dasawismanya udah 70.000 lebih. Dan itu mendata warga. Memastikan data-data mereka itu juga dipakai oleh pemerintah daerah untuk upaya-upaya penanggulangan COVID. Jadi insya Allah mereka tidak bosan. Mereka tidak akan berhenti mengingatkan warga untuk melakukan 3M. Karena memang jiwanya adalah jiwa penggerak. Gitu. Baik Ibu. Ya Mbak Sarah, jadi Ibu Ferry ini punya pasukan ya, ibu-ibu di Jakarta yang sangat peduli dengan warga Jakarta sendiri, yang memastikan bahwa kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Begitu ya Ibu ya? Allah, iya. Baik Ibu. Kita masuk ke segmen kedua nih, sahabat Farah, itu tentang pandemi. Ada yang bertanya Ibu, ini dari Mbak Feria Yolanda, apa tantangan paling besar yang Ibu hadapi sebagai istri gubernur dalam ini ya Bu ya, menjalankan tugas, dan kemudian sebagai ibu bagi anak-anak, terutama di masa pandemi sekarang ini Bu? Oke. Ini sebelumnya saya tunjukin dulu foto ini ya. Oke. Mana-mana hilang. Pilih memakai masker atau dikafani. Bu Mariamah. Di mana itu Bu Mariamah Bu? Di daerah mana Bu? Iya di kalau nggak salah di Jakarta Utara, di Cilincing dia di ini. Di mana? Di dekat pantai di Cilincing. Nih sahabat-sahabat Farah yang nanti lewat daerah Cilincing, jangan sampai ketemu sama Bu Mariamah ya. Dikasih panduk tadi ya. Pakai masker. Jadi banyak sekali mereka punya cara. Tadi pertanyaannya apa tantangannya ya? Ya betul. Tantangannya, gini, mungkin saya cerita dari awalnya. Saya itu selama sebelum menjadi istri gubernur itu aktivitasnya lebih banyak di kegiatan parenting dengan warga, dengan anak-anak di sekolah. Sebagai ibu rumah tangga juga saya fokus mendidik anak-anak saya. Kemudian waktu di kementerian pun saya menjadi penasehat Dharma Wanita di lingkup yang kecil, di lingkup di Kementerian Pendidikan. Jadi, sebatas itu saya memimpin organisasi. Ketika ketika menjalankan tugas sebagai istri gubernur, mendadak saya memiliki berbagai banyak peran. Sebagai ketua tim penggerak PKK, Bunda PAUD, ketua Dekranasda, kemudian ketua Yayasan Kanker, belum lagi ketua dari berbagai komunitas yang mungkin secara
kalau dihitung banyak juga sih, misalnya ketua forum makan ikan, kemudian ada lagi macam-macam yang harus saya bina gitu. Dan itulah tantangan pertama yang saya hadapi, bagaimana saya bisa memimpin berbagai macam organisasi ini dengan berbagai macam kegiatannya, dan harus berjalan semua bersamaan gitu. Setelah menjalani, saya merasa bahwa alhamdulillah saya diberi peran-peran ini akhirnya bisa semakin memaknai apa sebetulnya menjadi hidup yang bermakna untuk orang lain. Saya ingat betul Pak Anies itu mempunyai prinsip bahwa dalam kehidupan ini kita secara ekonomi harus cukup, secara ilmu harus terus berkembang, tapi secara sosial kita harus berdampak kepada orang. Dan saya menemukan kesempatan untuk bisa berdampak dan kemudian mengembangkan diri secara kognitif itu dari organisasi-organisasi ini. Dan saya sangat bersyukur, walaupun tentunya tidak mudah menjalankan peran ini, tapi di sisi lain saya dikayakan dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dipertemukan dengan sosok-sosok hebat yang kemudian menginspirasi dan membuat saya merasa begitu bersyukur bisa mendapat menjalani peran sebagai istri gubernur ini. Di awal memang ada kekhawatiran ya bahwa saya tidak bisa menjalankan peran ini. Ternyata bantuan dari sosok-sosok penggerak di Jakarta inilah yang membuat saya yakin bisa melewatinya. Bahkan waktu saya awal-awal tuh bilang ke Mas Anies, bisa nggak ya Ferry pimpin organisasi ini? Kemudian Mas Anies bilang, organisasi-organisasi ini udah berjalan berpuluh-puluh tahun. Ada Ferry atau tidak, itu akan berjalan. Ada Ferry mungkin malah nanti bisa mengarahkan kepada arah yang jauh lebih baik. Jadi, mereka sudah selama ini sudah berjalan, jadi nggak usah khawatir. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah betul, saya banyak belajar dari organisasi-organisasi ini untuk bisa hidup lebih bermakna untuk orang lain. Itu mungkin jawaban saya. Ya, Bu Ferry. Baik, Bu Ferry ada yang ingin bertanya langsung satu lagi. Ini adalah Mbak Yunilawati. Halo. Ya, Mbak Yunilawati. Iya, Mbak Ovi. Ya. Halo. Silakan Mbak Nila bertanya langsung kepada Bu Ferry. Iya, Assalamualaikum Bu Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ferry mau nanya soal vaksin nih Bu Ferry. Kan vaksin sudah datang ke Indonesia ya Bu Ferry ya. Terus bagaimana cara Bu Ferry mensosialisasikan ke ibu-ibu gitu biar nggak ada pandangan negatif soal vaksin, ketakutan atau bagaimana kalau misalnya divaksin ada efek negatif begini gitu Bu Ferry. Terima kasih. Memang ini berita di luar itu berbagai macam ya, dan tentunya yang dilakukan oleh PKK, kemudian DKI dan organisasi yang saya pimpin harus sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Dan tentunya saya juga yakin pemerintah tidak akan memberikan sesuatu yang berbahaya untuk warganya. Jadi kita tunggu saja gimana kebijakan dari Pemda. Kita akan gegabah mereka memberikan sesuatu kepada warganya yang kemudian membahayakan. Insya Allah kita akan terima apa yang dianjurkan oleh pemerintah daerah. Namun di sisi lain kita pun harus mencari informasi secara bertanggung jawab. Jadi jangan hanya percaya kepada informasi-informasi yang katanya gitu ya. Kalau dibilang vaksin itu berbahaya, buktinya apa? Kemudian siapa yang menjadi sumber informasi itu? Tapi kalau memang vaksin itu berguna, buktinya apa? Dan ahli mana yang mengatakan? Jadi kita tidak bisa hanya percaya
berdasarkan info di media sosial misalnya. Tapi kita harus juga belajar mencari informasi-informasi yang valid, yang meyakinkan kita untuk bisa memutuskan, ya saya ikut, ya saya percaya. Jadi tidak hanya kita mengandalkan simpang siur diskusi yang ada di media sosial. Itu berisik sekali dan kita bikin bingung. Jadi kita tunggu saja sampai pada saatnya dan kita berusaha kritis dengan mempertanyakan amannya, buktinya apa. Dan tentunya pemerintah harus menunjukkan itu, hasil penelitiannya, bukti bahwa ini efektif, bukti bahwa ini aman, itu harus sudah melewati sebuah proses yang panjang. Kemudian ada izin juga tentunya dari Badan POM ya. Badan POM juga tidak mungkin hanya memberikan izin kepada sebuah vaksin untuk diadminister kepada warga ya, kalau tidak ada melewati proses screening sampai katakan bahwa ini boleh dimanfaatkan oleh warga. Jadi jadilah warga yang kritis namun cerdas dan tidak hanya percaya pada informasi yang simpang siur yang ramai di media sosial. Baik Ibu. Baik, tadi juga ini dari Mas Ryan ada yang mengirim di chat nih Bu. Presiden Jokowi katanya barusan mengumumkan vaksin akan dibagikan gratis katanya Bu, dan beliau akan menjadi pihak pertama yang divaksin katanya seperti itu. Kita tunggu saja Bu ya. Iya, insya Allah. Saya yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah yang membahayakan warganya, insya Allah. Baik Ibu, terakhir kita berbicara tentang perempuan nih Bu. Kalau tadi sudah berbicara tentang ibu kota, juga tim penggerak PKK dan pahlawan-pahlawan ada di sekitar kita. Pertanyaannya adalah apa yang masih harus diperkuat dan juga pemberdayaan perempuan seperti apa yang masih harus dikembangkan di Jakarta Bu, terutama? Ya, sebetulnya saya melihat bahwa sudah banyak sekali penggerak-penggerak ibu-ibu kota yang menjalankan tugasnya dengan baik dan kemudian berdampak kepada masyarakat. Nah, di saat pandemi seperti sekarang ini sebetulnya yang perlu dikuatkan adalah kebersamaan, adanya kemudian kolaborasi ya. Kalau pemberdayaan itu kan kesannya bahwa prestasi seorang perempuan ya. Jadi satu orang berprestasi di sini itu namanya perempuan yang berdaya. Tapi di sisi lain bahwa pola hidup kita akan terus berubah dari pola kompetisi menjadi pola kolaborasi. Jadi kalau perempuan berdaya sendiri-sendiri, ya kekuatannya ya hanya di bidangnya masing-masing dan sendiri-sendiri. Dan kita sekarang ini harus berubah bahwa yang namanya berdaya itu tidak hanya dirinya tapi lingkungan sekitarnya. Saya selalu memberikan analogi bahwa ketika seorang ibu memiliki kepedulian terhadap keluarganya, maka mereka akan memperhatikan hal-hal kecil, kemudian memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi, dan dampaknya adalah bahwa anggota keluarga tersebut sejahtera dan bahagia ya melewati menjalani kehidupannya sehari-hari. Jadi suami berangkat kantor, anak berangkat sekolah, itu semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya di rumah. Itu yang memastikan ibu. Nah, ketika peran ini kita lampaui dari peran domestik, kepedulian seorang ibu melampaui peran domestik, yaitu dengan bisa kemudian menjadi guru, kemudian menjadi aktivis kampung, kemudian menjadi orang yang membuka bank sampah. Gitu. Jadi kepeduliannya itu dilebarin nih, bukan cuma sampai keluarga, tapi sampai lingkup RT misalnya. Maka keberdayaan itu menjadi kebermanfaatannya itu menjadi lebih luas. Demikian juga dengan pemberdayaan perempuan lainnya. Kalau kita punya keahlian misalnya di bidang
kerajinan misalnya ya, itu akan lebih berdampak lagi kalau kita berkolaborasi dengan berbagai macam perajin lainnya, kemudian memperkaya apa yang dimilikinya. Jadi pola sekarang ini bukan polanya lagi bahwa saya sukses, tetapi kita semua sukses, kita semua berdaya. Rangkul orang banyak, kemudian jadi orang yang berdaya sendiri, tapi juga memberdayakan orang lain. Itu kuncinya dari kolaborasi. Jadi pemberdayaan perempuan di Jakarta atau di seluruh Indonesia tentunya diharapkan lebih meningkatkan peran kolaborasi dalam mengembangkan dirinya. Jadi majunya bareng-bareng gitu, suksesnya bareng-bareng, nggak cuma sendiri. Ya, bahasa kerennya woman empower woman gitu Bu ya. Ya, perempuan berdaya memberdayakan perempuan. Baik Ibu Ferry, terima kasih banyak Ibu, sudah banyak kali pertanyaan yang Ibu jawab, memberikan pencerahan kepada kita, juga motivasi, dan mudah-mudahan kita bertambah semangat untuk menjalani hari-hari kita ke depan Ibu. Sesuai janji saya tadi Bu, ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan ini Bu, satu set GNC Cookies ya. Ini Instagramnya ada di @GNC Cookies. Itu ada 3 orang, yaitu Mbak Feria Yolanda, Mbak Nikmah dari Jawa Timur, dan juga Mas Ariana Mulya. 3 orang ini bisa menuliskan alamat dan nomor telepon di kolom chat, atau bisa juga direct message ke Instagram Farah Magazine. Ya, boleh di chat atau di Farah Magazine. Dan selanjutnya Ibu, tadi seperti saya beritahu di pertama juga bahwa kita mendapat sponsor dari LMW, dan kotak yang ada di samping saya ini Bu, ini adalah batik karya perajin rumah susun Tambora. Ini dipersembahkan untuk Ibu Ferry. Oh, alhamdulillah. Iya. Pesan dari Ibu Lili Mariasari, mudah-mudahan para perajin tambah semangat dengan dengan diberikannya kain ini ke Ibu katanya. Ya, terima kasih. Ini batik dari Ibu Rusun ini salah satu contoh kolaborasi yang luar biasa ini. Jadi satu lembar kain ini rezekinya banyak orang. Jadi ibu-ibu yang kemudian menggambar dapat rezeki, yang memberikan lilin dapat rezeki, yang mewarnai sendiri dapat rezeki. Bahkan sekarang ada batik yang disulam, yang menyulamnya pun dapat rezeki. Ini sumber penghasilan banyak warga, jadi salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh LMW di Rusun, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat Farah yang sudah nonton langsung di Zoom ini, atau ada juga yang live di Facebook Farah. Terima kasih kepada LMW, fashion brand yang fokus kepada batik Betawi yang sudah melanglang buana ke berbagai penjuru dunia dan diterima dengan baik oleh masyarakat dunia. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya @LMW, ELEMWE. Dan juga sahabat Farah, bagi yang ingin menikmati sore-sore di musim hujan ngemil-ngemil, ini juga ada Bu, satu set GNC Cookies juga nanti akan meluncur ke rumah Bu Ferry. Oh, alhamdulillah. Iya, ini untuk, ada juga yang baru adalah empon-empon cookies Bu. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya lezat, tapi juga akan menyehatkan tubuh kita. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ferry atas waktunya. Terima kasih kesempatannya untuk bicara di sini. Baik Bu Ferry, sebelum kita benar-benar berpisah, kita foto dulu Bu. Boleh Bu? Iya. Oleh Mas hostnya ini, Mas Denny. Kalau bisa tangannya diangkat semua. Oke, sahabat Farah yang ada di layar Zoom. Oke, boleh senyumnya? Boleh senyum yang baik. Apa nih? Korea itu? Salam Ibu Jakarta bagaimana Bu? Ibu Jakarta salamnya enggak? Ada salam khususnya enggak tangannya? Oh, enggak ada, gini aja jempol. Sarangi semua. 1, 2, 3.
Halaman berikut 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, sahabat Farah, terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Ferry Farahati dan juga LMW dan JNC Cookies. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Nikmah. Bu Yoni, sampai ketemu Bu Yoni. Bu Ferry, Bu Ferry. Rodia. Banget nih, kangen ya Allah, kapan ketemu lagi ya? Ya ini sehat-sehat. Alhamdulillah, Bu Ferry sehat selalu ya. Semoga ya Allah selalu berdoa. Amin, amin. Terima kasih. Untuk Pak Anies juga. Terima kasih Bu Wofi. Terima kasih banyak sahabat Farah. Yang tadi 3 orang pemenang jangan lupa untuk menulis di chat atau di DM ya. Mbak Wofi, makasih banyak. Ibu Ferry, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali, Bu. Mari, Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelap-kelip lampu di kapal, mantros Cina membawa jati. Rajin-rajin adik belajar hai, biar senang di kemudian hari. Kelap-kelip lampu di meja, orang Padang membeli benang. Baik-baik budi bahasa ai, semua orang menjadi senang. Tarik. Kelap-kelip lampu di hulu, anak kapal pergi ke Medan. Biar sakit kita dahulu, senang-senang kita kemudian. Ingat pesan Ibu. Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengucapkan selamat atas peresmian domain baru Remol Jakarta dari domain remoljakarta.com menjadi remoldkijakarta.id. Semoga perubahan alamat ini menjadikan Remol Jakarta makin menjadi rujukan, makin menjadi media terpercaya, menjaga objektivitas, dan terus memainkan peran mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Ibu Kota Jakarta. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.